Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatuh an ba'dil hukama arba'atun qabihatun lakin arba'atan minha akbahu. Dawuh yang nomor 3, ahli hikmah berkata, arba'atun qabihatun, ada 4 perkara jelek. Aima yata'allaqu bihi adz-dzammu fil ajil wal 'iqabu fil ajil. Yang dinamakan qabihah atau jelek ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan celaan, dicela, dihina di dunia, wal 'iqabu fil ajil, dan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Itu namanya qabihah. Ada 4 perkara jelek, lakin arba'atan minha akbahu, tapi ada 4 perkara yang lain itu lebih jelek lagi. Ada 4 perkara itu jelek, dicela di dunia, mendapatkan siksa di akhirat. Tapi masih ada 4 perkara yang jauh lebih jelek lagi. Yang pertama, adz-dzambu minasyabih, dosa dari seorang pemuda atau yang masih muda itu qabihun. Jadi berbuat dosa bagi orang yang usianya masih muda itu jelek. Wa minasyaikhi agbahu, tapi perbuatan dosa dilakukan oleh orang tua itu jauh lebih jelek. Kalau muda melakukan dosa itu masih bisa dimaklumi karena jiwanya, darahnya, syahwatnya, nafsunya semuanya masih bergejolak. Tapi ini sudah tua, sudah sepuh, terkadang sudah umur 70 ke atas, jalan saja sudah tertatih-tatih, rambutnya sudah beruban, bahkan jenggot, kumis, bulu hidungnya sampai uban semua. Kadang masih joget-joget dek pentas itu ya. Banyak kan dek TikTok kadang ya, orang tua-tua itu masih joget, ndak ingat mati. Masya Allah. Jadi perbuatan dosa dari anak muda itu jelek, tapi jauh lebih jelek lagi kalau sudah tua masih berbuat dosa. Yang kedua, al-ishtighal bid dunya ay bi amtiatiha minal jahil qabihun. Menyibukkan diri siang dan malam, pagi dan petang dengan mencari dunia dari orang bodoh atau kebanyakan orang itu jelek, tidak bagus. Kita menyibukkan diri siang malam hanya bekerja mencari dunia, yang telah kita ketahui bersama dengan hakul yakin bahwa dunia itu tidak ada satupun yang akan kita bawa mati. Beras sedemikian banyak yang kita miliki, 1 butir pun tidak akan kita bawa mati. Air yang begitu banyak kita timbun, 1 tetes pun tidak akan kita bawa mati. Uang miliaran yang kita kumpulkan, 1 rupiah pun tidak akan kita bawa mati. Kain baju yang banyak kita miliki, 1 pun tidak akan kita bawa. Rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, sawah yang luas, istri, anak dan semacamnya, tidak ada satupun yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Semua meninggalkan kita. Hanya 1, yaitu amal yang akan kita bawa. menyibukkan diri dengan urusan dunia yang faniyah, yang rusak dari kebanyakan orang atau orang bodoh, itu qabih.
jelek. Tapi wa minal alim agbahu. Orang alim, ulama, ustadz, kiai, seneng dunia, sibuk siang malam mencari dunia, maka itu agbah, lebih jelek lagi. Karena apa? Ulama ini minangka menjadi panutan. Karena pada diri Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan atau contoh yang baik. Kemudian kaitannya dengan ulama, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris, ahli waris daripada para nabi. Seharusnya yang dilakukan oleh seorang ulama itu mencontoh sebagaimana kehidupan yang dilakukan oleh nabi. Nabi itu terkadang, Pak, wa akadat zuhdahu, saking zuhudnya beliau, kadang salah satu ayam la yakul, beliau tidak makan sampai tiga hari, sampai diletakkan batu di perutnya kalau duduk bunyi keretek-keretek, saking menahan lapar, 3 hari tidak makan. Loh, kita sehari 3 kali, dibalik ya. Kalau Nabi 3 kali sehari, kalau kita sehari 3 kali. Nabi makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan meloloh. Nah, Nabi itu menjadi contoh. Ulama yang harus paling memberikan contoh, al ulama warasatul anbiya, karena para ulama, orang alim, para ustadz, para kiai itu adalah pewaris para nabi. Maka hendaknya mereka jangan terlalu menampakkan diri, menyibukkan diri daripada mencari dunia. Mana Pak Yai sik ngarit buat celetong, golek rosokan. Ini tidak pantas. Walaupun pekerjaan halal, tapi seorang kiai, seorang ulama, seorang tokoh itu harus memilah-milih pekerjaan. Tidak semua pekerjaan yang halal itu boleh dilakukan oleh seorang ulama. Ya maaf saja kalau di antara salah satu hadirin ada yang bekerja seperti itu. Kalau untuk umum tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau kiai, habib misalkan, ini tidak pantas, menghilangkan muru'ah atau harga diri. Misalkan ada mau orang ngundang pengajian jauh-jauh dari Kalimantan datang ke sini, Pak Yai mana? Sik buat celetong. Ya apa kira-kira? Halal apa enggak buat celetong? Halal, Pak. Tapi tidak pantas bagi kiai, bagi ulama. Nang di Pak Yai, sik ngarit, ngetusi sapi, sik ngoli, golek rosokan misalkan ya. Tidak pantas. Jadi harus memuliakan ilmunya. Seorang kiai, seorang ulama harus memuliakan ilmunya. Jadi mencari harta siang malam bagi kebanyakan orang itu jelek, Pak, tidak bagus. Tapi dari orang alim itu jauh lebih jelek lagi. Loh, ini kiai siang malam kerja, tidak pernah ada di rumahnya. Yang namanya ulama itu mengajar, ceramah lah gambangi, ngajar kitab kah, ngajar Quran, harusnya seperti itu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man isdada ilman walam yasdad fid dunya zuhdan lam yasdad minallahi ta'ala illa bu'dan." Rawahu Dailami. Siapa orang yang bertambah ilmu, sampean makin alim, makin berilmu, tapi tidak menambah zuhud di dalam urusan dunia, malah makin senang terhadap dunia, siang malam malah makin bekerja, maka sungguh dia dengan ilmunya telah menambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa saja, Pak, kita kerja biasa saja, jangan terlalu, atau jangan letakkan dunia itu dalam hati. Silahkan sampean kaya, tidak apa-apa, tapi sekiranya harta ada di tangan, Pak, jangan sampai ada dalam hati. Tidak tercela orang kaya, bahkan bagus. Kata Rasulullah, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang Islam yang kuat itu lebih dimuliakan, lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang
daripada orang mukmin yang lemah dari segalanya. Itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kaya bisa membantu dengan kekayaannya agar agama ini bisa tegak berdiri. Makanya pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, contoh bagi kita umatnya. Yang dinikahi oleh Nabi itu siapa? Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Saudagar kaya raya, bahkan termasuk di antara wanita paling kaya di kota Mekah. Tapi Nabi bukan mengincar kekayaan, Mbak. Semua kekayaan Siti Khadijah itu diperuntukkan untuk agama. Makanya dalam qasidah Mudhariyah karya Imam Busiri itu, kada Khadijatunal kubra allati badzalat amwalaha li Rasulillah yantasiru. Sebagaimana Sayyidah Khadijah, yaitu badalat amwalaha, memberikan semua hartanya itu untuk Rasulullah, hingga yantasiru, Rasulullah dan agama Islam itu tertolong. Karena tidak bisa dipungkiri, perjuangan itu harus ditunjang dengan harta. Ya apa sampean bangun masjid tanpa harta? Kalau fakir semua, ada yang punya harta misalkan, tidak bisa. Tarik iuran ngei 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, kapan nggak mau tadi ini ya? Nah, tapi kalau ada yang kaya dermawan, saya keramiknya total, oh, saya kacanya total, oh, masya Allah orang-orang seperti itu. Itu termasuk yang dipraktekkan oleh Siti Khadijah. Sampai saking lomannya Siti Khadijah ini, Pak, waktu menyusui Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, itu tidak ada air susunya yang mengalir, Pak. Yang mengalir, yang keluar adalah darah. Sampai saking beliau ini juga terkadang tidak makan sampai 3 hari. Melihat Rasulullah itu kelihatan sedih, Sayyidah Khadijah bilang, apakah engkau sedih menikah dengan aku? Maka kata Rasulullah, demi Allah tidak. Kata Sayyidah Khadijah, seandainya perjuangan saya ini dianggap kurang gampang, ya, semua yang diberikan hartanya masih kurang, nanti kalau saya sudah meninggal, gali kuburan saya, kalau diperlukan ambil tulang belulang saya untuk perjuangan agama Islam. Orang-orang seperti itu, Pak, yang dibutuhkan di dalam agama Islam. Makanya izzud dunya bil amwal, dunia ini atau agama Islam itu bisa tegak berdiri jaya kokoh, yaitu atas bantuan dermawannya orang-orang yang dermawan, orang Islam yang dermawan. Jadi sebetulnya narik amal di pinggir jalan itu kurang bagus, Pak. Itu menghilangkan muruah, kehormatan orang Islam. 500 rupiah terkadang, Mbak, ya, dilemparkan. 1.000 rupiah dilemparkan, koni angin puting beliung dikualei nangan di sewu. Sambian le dikasih 1.000 rupiah mau dilemparkan, Mbak? Tidak mau. Ya mau gimana lagi, Ustaz? Memang wis kekurangan dana, ya. Ya gimana lagi, ya sudah. Ya mungkin lebih ada manfaatnya lah daripada geledak tidak terpenuhi pembangunan. Kemudian yang ketiga, at-takasul fit ta'ah, ay muwafaqatu amrillahi ta'ala min jami'in nas qabihun wa minal ulama wat talabati ay alladzina yatlubul ilma akbahu. Malas, ya, malas, sengkah kata orang Madura itu, di dalam menjalankan perintah Allah, sholat, puasa, sedekah, ngaji, wirid misalkan, dari semua orang itu qabihun, jelek. Malas untuk ibadah dari semua orang itu jelek. Tapi wa minal ulama'i wat talabati akbahu,
Kalau ulama, kiai, ustadz, santri sik malesan, itu agbah, lebih jelek lah, lebih jelek lagi. Harusnya ulama itu menjadi contoh. Kiai, ustadz, santri harusnya menjadi contoh kepada yang lain. Ini dari segi amaliyah. Terkadang orang awam yang hanya mempunyai ibadah ini menyombongkan diri, ya. Dan terkadang mengata-ngatai orang alim yang terkesan agak malas. Dari satu sisi, Pak, ini tidak boleh. Kenapa? Karena rakaatun minal alim khairun min sab'i mi'ati rakaatin minal jahil. Satu rakaat solat yang dilakukan oleh orang alim itu lebih bagus, lebih besar pahalanya daripada 700 rakaat yang dilakukan oleh orang bodoh, oleh orang awam. Jadi yang hanya punya nilai ibadah, jangan terlalu bangga dengan ibadahnya hingga mengata-ngatai orang yang alim, ulama. Ulama iku kok dak tahu ngaji yo. Ulama iku kok dak tahu tahajud yo, misalkan, ya. Jangan terlalu mengata-ngatai orang alim, karena amal mereka satu rakaat saja lebih baik daripada kita yang sholat 700 rakaat. Sampean kan hanya punya ibadah, sedangkan ibadah itu manfaatnya hanya untuk sampean sendiri. Sampean sholat 1000 rakaat, yang dapat pahala, yang dapat manfaat, yang dapat fadilah sampean sendiri. Orang lain tidak dapat. Tapi kalau ulama mengkaji kitab, ya, ini ribuan bahkan jutaan orang mendapatkan manfaat. Makanya jauh. Kan dikatakan kemarin, sampean hadir ngaji gini saja, yang hadir saja, Pak, 1 jam itu pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Apalagi yang mengkaji kitab. Kasarannya kan ngono. Yang melok ngaji ae, dak melok opo-opo, mik lungguh hanya mendengarkan, itu pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Apalagi yang mengkaji kitab. Gampangi ngono, ya. Tapi seorang ulama haruslah memberi contoh. Hendaknya dia yang terdepan, menjadi garda terdepan di dalam mengerjakan kebaikan supaya dicontoh oleh orang lain. Kemudian yang keempat, at-takabburu minal aghniya qabihun wa minal fuqara'i akbah. Takabbur, sombong dari orang kaya itu jelek. Tapi jauh lebih jelek lagi ada orang fakir ini sombong, miskin sombong. Ya, ada terkadang orang ini. Orang fakir, miskin, sombong. Jadi 4 perkara tadi jelek, tapi 4 perkara yang lain jauh lebih jelek. Apa tadi yang pertama? Dosa dari anak muda itu jelek, tapi dari orang tua jauh lebih jelek. Yang kedua, menyibukkan diri mencari dunia dari kebanyakan orang atau orang bodoh itu jelek. Tapi dari orang alim, ulama itu jauh lebih jelek. Ketiga, malas dari semua orang di dalam ketaatan kepada Allah itu jelek. Tapi malas dilakukan oleh ulama dan santri itu jauh lebih jelek. Dan yang keempat, takabbur, sombong dari orang kaya itu jelek. Tapi lebih jelek lagi orang fakir sombong. Wis fakir sombong. Wal maqalatur rabi'atu, dawuh yang nomor 4, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al kawakibu amanun li ahli sama, fa idzan tasarat kana al qada'u ala ahli sama. Kata Rasulullah, al kawakibu, bintang-bintang di langit itu, li ahli sama, bagi penduduk langit adalah amanun, adalah menjadi keamanan bagi mereka. Apabila intasarot ay tafarraqat, mereka para bintang ini sudah berjatuhan, maka kanal qada, putusan, ya, putusan akan terjadi kepada ahlus sama, yakni
minal infitar wat tayyi wa mautil malaikati fiha, yaitu daripada jatuhnya bintang-bintang, kemudian bergugurannya bintang-bintang dan wafatnya para malaikat. Yakni kalau bintang-bintang sudah berjatuhan, itu berarti akan terjadinya kiamat. Maka walaupun para malaikat sekalipun, mereka juga akan meninggal. Malaikat maut yang tukang mencabut nyawa juga akan mati, Pak. Kemudian wa ahlu baiti ay dzurriyyati amanun li ummati fa idza zala ahlu baiti kana al qada'u ala ummati min duhuril bid'ah wa galabatil ahwa wa ihtilafil aqaid wa duhurir rum wa ghairiha. Ahlul bait, kata Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanun li ummati, itu menjadi keamanan, menjadi keselamatan, ya, menjadi benteng penguat untuk umat Rasulullah. Gambangi para habaib ini menjadi penguat bagi kita, Pak. Menjadi keamanan bagi kita. Kenapa bumi ini tidak dihancurkan oleh Allah? Karena ada mereka masih. Dan dari darah para habaib ini nanti Imam Mahdi akan keluar. Jadi Imam Mahdi ini dari turunan habaib, yakni dari Rasulullah dulu, kemudian ke para habaib, dan akhirnya lahirnya Imam Mahdi. Namanya Imam Mahdi ini juga sama dengan namanya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, ya, Al-Mahdi Al-Muntador. Nah, itu. Jadi sok macam-macam sampean wani-wani menfonis para habaib. Opo Habib Rizik itu kok keras, kok ngini-ngini. Sambian menyalahkan, Mak. Sambian ini perjuangan untuk Islam apa dibanding beliau? Beliau ini tidak mencari dunia, Pak. Demi menegakkan kebaikan, kebenaran sampai di penjara. Opo Habib Bahariku, Habib Korak misalkan. Tidak usah sambian mengomentari. Perjuangan sambian terhadap Islam ini apa? Kita ini apa, Pak, dibanding mereka? Sudah tidak berjuang, malah menyalahkan para ulama, apalagi habaib. Jangan berani-berani sambian. Makanya kata Rasulullah, masalu ahli baiti fikum kama sali safinatin nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Perumpamaan ahlul bait Rasulullah itu bagaikan perahunya, bahteranya Nabi Nuh pada zaman terjadi badai dan topan pada waktu itu. Ini hadis sahih, rawahu Muslim. Sampeyan ingat, perumpamaan ahlul bait Rasulullah bagaikan bahtera perahunya Nabi Nuh waktu terjadi badai, banjir bandang pada waktu itu. Man raqibahan aja, siapa orang menaiki perahu Nabi Nuh pada waktu itu, pasti mereka akan selamat. Wa man takhallafa anha halak, siapa orang yang tidak mau menaiki perahu, ya, bahkan menentang kepada Nabi Nuh, maka akan binasa. Demikian juga perumpamaan ahlul bait Rasulullah bagaikan perahunya Nabi Nuh. Orang yang mengikuti mereka akan selamat. Tentunya yang benar, yang lurus, Pak, ya. Walaupun yang salah jangan kita benci. Karena kita ini siapa, Pak, kok membenci mereka? Di dalam diri mereka mengalir darah Rasulullah. Kalau yang tidak sesuai, misalkan ada yang Syiah, hormati orangnya tapi jangan diikuti ajarannya. Seperti itu. Orang yang tidak mengikuti mereka, bahkan membenci mereka, halak, pasti akan binasa dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Dalam dibak yang mulai kecil sudah kita mengenal, para habaib itu wali ghairillahi ma qasadu. Mereka itu kepada selain Allah itu tidak mencari, Pak. Artinya mereka itu tidak mencari keuntungan. Dari dakwahnya, dari perjuangannya tidak ada mencari keuntungan. Jadi wali ghairillahi ma qasadu. Wa ma'al qur'ani fi qarani, dan apa yang mereka lakukan itu mereka bersama Al-Qur'an. Hampir yang paling melakukan sunnah Rasul adalah para habaib. Dari jubahnya, dari surbannya, dari pakaiannya, dari kesehariannya. Bahkan dulu di zaman setelah Abbasiyah, Bani Abbasiyah, ini
cirut marut Pak, di antara mana yang kalangan habaib, mana yang bukan. Kan wis orang Arab semua kan kebanyakan. Makanya untuk mengetahui ini habib atau sayyid, kata sekarang itu apa bukan, dihidangkan makanan Pak. Diambil orang-orang yang mengaku habib itu tadi, dihidangkan makanan sebanyak-banyaknya. Dan ada sendok dan garpu pada semua piring itu. Ada nasinya ya, ala apa? Hidangannya tadi ada sendok dan garpu. Semua disiapkan, ribuan orang didatangkan dan disuruh makan. Gampangi koyok lomba-lomba makan gitu Pak, hidangan ya. Kalau di antara mereka ada yang makan dengan 2 tangan langsung dipegang, berarti itu bukan habib. Tidak ada satupun dari bangsa habib itu ajarannya yang memakan dengan tangan kiri atau memakai 2 tangan. Kita tiap hari minum pakai tangan kiri, makan tangan kiri. Ini pekerjaan setan. Lo ini berani-beraninya menyalahkan para habaib. Faham Mbak ya? Supaya walaupun kita tidak menyetujui metode mereka di dalam berdakwah, tapi jangan sampai kita menyalahkan sudah wis. Makanya ma bainas sahabat naskut. Yang terjadi pada zaman sahabat saja kita wajib diam Pak. Tidak boleh sambian menghakimi. Terjadi perang di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Sama-sama sahabat Nabi, sama-sama orang Islam. Ribuan orang mati Pak. Orang Islam sesama orang Islam saling membunuh. Lah ini mati ya apa ini Pak? Tapi naskut, kita jangan menghakimi. Jangan sampean mengatakan benar Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah salah, atau sebaliknya. Sampean jangan menjadi hakim untuk para sahabat. Para sahabat itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tiap hari bersama Nabi. Kita tidak tahu apa-apa, tahu-tahu menghakimi. Sudah jangan. Biar kita tahu seperti itu. Kalau ahlul bait Rasulullah ini sudah tidak ada, kanal qadau ala ummati, maka umatku akan rusak. Akan terjadi bid'ah di mana-mana. Ingat yang dinamakan bid'ah ma khalafa as-sunnah al-kitab was sunnah. Perbuatan baru yang tidak sama atau menyalahi daripada Al-Qur'an dan hadis. Adapun kalau tidak menyalahi maka tidak apa-apa, Pak. Seperti maulidan ini zaman Nabi tidak ada. Tapi sama sekali tidak ada bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ada kemarin itu siapa yang dikirim itu? Ustadz Abu Hasan apa? Oh yang Madura. Iya Madura itu ya. Abu Hasan Al-Iblis apa itu? Iya Al-Iblis yang menyatakan Maulid bid'ah Kiai Mas Ari itu bohong besar, Pak. Saya kasih contoh gini, Pak. Sambian merayakan Maulid, kira-kira sambian cinta apa enggak kepada yang dimaulidi atau Nabi? Di sini ada Maulid sambian hadir, ini sambian cinta apa enggak? Terus besok ada lagi di masjid ini saya memperingati kelahiran Fir'aun, kira-kira hadir apa enggak? Berarti bukti apa ini datangnya sambian? Bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di sini ada joget-joget perempuan telanjang apa enggak waktu Maulid? Tidak ada. Ada hammer minuman keras apa enggak, Pak? Tidak ada. Yang dibaca apa? Al-Qur'an, laqad ja'akum. Kemudian sholawat kepada Nabi. Kemudian kisah-kisah cerita tentang Nabi. Boleh apa enggak menceritakan Nabi? Lawang Nabi Musa diceritakan, Nabi Yusuf diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Masa khairul khalqi indallahi ajmain, paling mulianya makhluk menurut Allah, kok tidak boleh diceritakan? Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dibaca dengan bahasa Arab. Coba baca dengan bahasa Indonesia. Nabi dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Bid'ah apa enggak? Bukan bid'ah, karena pakai bahasa Indonesia. Coba pakai bahasa Arab. Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain, isna asyara Rabiul Awal misalkan. Wah, bid'ah itu. Saya ngomong bid'ah ini tak tahu bahasa Arab, Pak.
gendeng itu, goblok ya. Ini uang kita menyatakan cinta kepada Nabi, baca Al-Quran, baca sholawat, tahlil dibid'ahkan. Isinya tahlil itu apa? Ya, Yasin apa enggak? Fatihah apa enggak? Ini dilarang apa enggak sama Allah, sama Nabi? Isinya dikasih makan kayak gini. Nah, ini kalau tahlilan haram dimakan ya, Pak. Haram, Pak. Bedanya apa ini dengan tahlilan, Pak? Sama-sama makanan. Babi bukan? Bukan kan? Khomer bukan? Bukan. Loh, apanya yang salah? Kok ada orang-orang kayak gini? Ayo suruh debat, Pak, datang ke sini, Pak ya. Kemis yang akan datang sampean sampaikan. Wes dah apa-apa wes sombong-sombongan ya. Enggak, Nabi ini bilang gini memang. Tih alat tiyahi fa inna tiyaha alat tiyahi ibadah. Takabburlah sambian, sombonglah sambian kepada orang takabur. Karena sesungguhnya sombong kepada orang yang sombong itu ibadah. Kita ini dibid'ah-bid'ahkan. Sambian tahu kategori bid'ah menurut mereka, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat, wad dolalatu finnar, semua sesat masuk neraka. Jadi sambian ini masih mari haji, masih mari umroh, dikatakan ahli bid'ah masuk neraka, mau sambian, Pak? Masa duduk gini ngaji dikatakan ahli neraka, ini ya apa, Pak? Ya, sini letak sangat ciri ngamuk lah. Ya memang harus seperti itu. Lawan kita disalah-salahkan, dikatakan bid'ah, dengan kata lain sambian ini dikatakan ahli neraka, Pak. Apa bedanya dengan orang kafir? Hah? Ahli neraka itu kafir apa enggak? Lah ini sambian dikatakan kafir, Pak, syirik kafir loh. Ya harus kita berontak lah, masa dengan tok. Sedangkan kita mau melawan, bukok keras kok gini. Lawan kita ilah salahin melolo, Pak, itu ketok tok benare. Pegang tasbih, bid'ah syirik. Tahlil bid'ah syirik, neraka. Serokakan neraka aja lah. Oke lah. Ya. Keluar meturan ini dah. Yang nomor 3, wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu kana al-qada ala ashabi. Saya, kata Rasulullah, ini menjadi keamanan bagi para sahabatku. Dikala aku tiada, ay mutuh, yakni wafat, maka al-qada, yakni keputusan Allah akan terjadi pada para sahabat, ay minal fitan wal hurub wartidadu man irtadda wa ikhtilafil qulub, yaitu banyak terjadi bencana, banyak terjadi peperangan, banyak terjadi orang murtad, dan banyak terjadi perselisihan di antara mereka. Kenapa? Karena Nabi sudah wafat. Wal jibalu amanun li ahlil ardi fa idza dhahabatil jibalu kana al qadau ala ahlil ardi. Gunung ini adalah menjadi keamanan, Pak, bagi bumi. Jadi gunung itu adalah paku bumi. Apabila gunung itu sudah tidak ada, yakni meletus, maka bumi ini akan hancur. Makanya dengan adanya gunung ini kita menjadi kuat. Ya, paku lah gambangi, paku bumi. Sudah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salat subuh kunut itu menurut Syafi'iyah itu sunnatun muakkadatun dan sunnat abaat yang kalau ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak maka dianjurkan untuk sujud sahwi sebagaimana sunnat abaatnya tahiyat awal. Lah ini ada orang ucuk-ucuk tidak kunut ya.
Ada orang tidak kunut misalkan, tapi tetap berdiri, diam menunggu imam, tapi dirinya tidak melakukan kunut, maka batal orang yang sholat seperti itu. Karena apa? Ini namanya mukhalafah syadidah, berbeda yang banget dan lama. Jadi tidak boleh diam di dalam sholat dalam waktu yang lama. Katanya tidak kunut tapi tetap berdiri mengikuti imam, maka batal sholatnya. Bagi yang tidak kunut maka wajib langsung sujud, niat mufarokoh, pisah dengan imam. Kalau tidak niat pisah dengan imam tapi dia tetap berdiri menunggu imam untuk sujud, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Sama seperti tahiyat awal, imam misalkan melakukan tahiyat awal, kemudian sambian tidak melakukan tapi berdiri, tidak melakukan tahiyat awal karena sunnah, sambian lama helap berdiri, tapi sambian menunggu sambil berdiri tahiyat awalnya imam sampai imam berdiri, sambian tidak membaca apa-apa, ini batal sholat sambian. Karena sambian telah berbeda dengan imam dengan perbedaan yang mukhalafatun syadidah, yaitu perbedaan yang sangat. Jadi tidak boleh seorang makmum itu berbeda dengan imam dengan perbedaan yang mencolok. Perbedaan yang mencolok. Seperti itu bisa. Mohon penjelasan lagi Ustaz. Kami pernah mendengar bahwa pelaksanaan sholatnya Imam Syafi'i dan gurunya Imam itu dulu pernah dilakukan, dan beliau itu keduanya saling menghormati. Dalam hal ini kami ingin mengetahui lebih jelas lagi bagaimana prakteknya di saat beliau itu melaksanakan sholat di kala ada perbedaan. Ya, waktu Imam Syafi'i pernah hadir di masjidnya Imam Abu Hanifah yang kebanyakan penganutnya itu adalah tidak melakukan kunut, ya. Maka Imam Syafi'i yang ngimami di masjidnya Imam Abu Hanifah yang rata-rata mayoritas makmumnya tidak kunut, maka beliau tidak melakukan kunut. Tujuannya apa? Mak letak salbut jamaah itu. Jangan kita itu berbeda daripada yang lainnya. Bukan Imam Malik dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Nah, ini juga dicontohkan oleh Syekh Sudes, ya, yang pernah menjadi imam di Masjid Istiqlal. Biasanya bismillahnya beliau itu dengan sir, samar, atau terkadang Malikiyah itu tidak membaca basmalah, langsung Alhamdulillah. Yang pernah haji atau pernah umroh mungkin tahu, waktu menjadi imam tidak baca basmalah, terkadang membaca sir, pelan, hanya untuk dirinya sendiri, langsung Alhamdulillah. Tapi Syekh Sudes insyaallah waktu ngimami di Istiqlal, beliau membaca basmalah jahron, dengannya nyaring. Kenapa? Karena rata-rata jamaahnya membaca basmalah secara nyaring, pengikut Syafi'iyah. Artinya apa? Supaya tidak menjadi gejolak. Makanya sungguh benar yang dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini kotanya ilmu, kata Rasulullah. Wa aliyu babuha, dan Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu, pintu untuk menuju kotanya ilmu. Makanya Sayyidina Ali berkata, kun indallah khairan nas, jadilah engkau menurut pandangan Allah sebaik-baik manusia, yang paling taat, paling banyak ibadah kepada Allah. Wa kun indan nafsi syarrun nas, jadilah kamu menurut dirimu sendiri adalah orang yang paling jelek. Ya, hingga kamu tidak akan pernah merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengata-ngatai orang lain. Kenapa? Karena kamu merasa menjadi orang yang paling
jelek. Kemudian yang ketiga, kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah kamu di antara orang ini seperti mereka. Jangan nyeleneh. Bahkan sampai adat sekalipun bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh misalkan lampu merah. Itu tidak ada Pak dalam kitab. Sambian dalam Al-Quran mencari dalil lampu merah itu udah ada. Pernah ada yang tahu hadisnya lampu merah? Ya. Lah ini limaslahatil ammah, untuk kepentingan umum. Ini adat ini Pak. Tapi wajib kita mengikuti adat tadi karena tidak bertentangan dengan syariat dan demi kemaslahatan umum. Pos kamling, ya, menjaga pos kamling ini tidak ada. Kalau dulu menjaga di perbatasan musuh, kayak perbatasan Indonesia dengan Papua misalkan, ya, yang mau perang itu di perbatasan ini ada penjagaan umat Islam. Adapun sesama Islam kayak gini tidak ada penjagaan. Lah ini ada pos kamling, wajib apa anda ikut? Wajib. Walaupun itu hukum adat. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau menyembelih sapi kepalanya letakkan di Gunung Semeru itu haram Pak. Itu bertentangan dengan syariat. Sambian meletakkan jenang tajin di perempatan itu haram. Min amalil jahiliyah wa min amali ahli syirkih. Itu pekerjaan orang-orang jahiliyah dan orang ahli syirik. Boleh sambian membawa jenang tajin tadi ke perempatan, bawa pulang lagi kasih ke anak-anak, ya, kasih ke orang lain. Jangan ditinggal di perempatan, hukumnya haram. Sambian jeruk, apa jeruk itu? Ngeruat apa, ruat apa? Bukan ya. Dek sawah itu loh, bawa peteteng ayam itu. Wiwit. Nah, boleh sambian bawa ke sana, bacakan selamatan, doa-doa. Coba baca mat kemut mak lampir ya, baca doa Fatihah, ayat kursi. Habis itu ayamnya dibawa pulang, kasihkan ke orang-orang. Itu tidak apa-apa Pak. Bernilai sodakoh. Jadi diislamkan. Seperti itu. Ya. Kalau ditaruh di sawah dan diketahui akan ada yang mengambil atau kasih kode ke tetangganya, nanti saya mau wiwitan misalkan ya, nah, didatangi tidak apa-apa Pak. Dimakan bersama lebih bagus lagi. Atau minimal muncek minimal sambian wes, tidak boleh tidak harus meletakkan itu misalkan ya. Kalau tidak diletakkan sambian eton dung bi matuan misalkan ya. Disuruh pulang sama mertuanya, wes niati itu untuk kasih makan semut. Seakan semut tidak pernah makan jenang Mbak ya. Oh, niat masak buat semut, buat kodok, buat apaan roh, ngirengi ya. Niati ke sana wes. Boleh kita memberi makan ke sana. Nabi Sulaiman memberi makan tiap hari ya. Bahkan orang-orang wali itu kayak Habib Soleh Tanggul mau keluar itu ada semut, ngambil gula Pak, kasih makan semut ya. Banyak para ulama, orang-orang wali dulu itu ngasih makan kepada para hewan. Seperti itu. Terkadang itu yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Cukup ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan majelis kita ini penuh dengan barokah, mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengamalkan ilmu dan mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah, mendapatkan ridho, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisirril Fatihah.